Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Anak-anakku sekalian, 12 MIPA 2, ini materi awal kita tentang statistika. Sebentar kok macet. Kok tidak mau. Oke, sudah. Ya, ini akan kita bahas pengertian data statistik, penyusunan dan penyajian data, ukuran pemusatan, dan ukuran penyebaran. Tiga data ini yang penting, penyusunan data, penyusunan dan penyajian data, tiga ini yang penting, gitu, yang perlu akan kita pelajari dan biasanya banyak masuk di ujian tiga ini. 1, 2, 3. Penyusunan dan penyajian data, ukuran pemusatan, dan ukuran penyebaran. Ini hanya definisi, gitu ya, cara mengumpulkan, mengelola, menganalisa, dan mencari keterangan yang berarti dari data yang baik berupa angka. Itu statistik. Data berupa angka yang dikumpulkan, diolah, dianalisa disebut dengan statistik. Gitu. Nah, ada dua statistika gitu ya. Satu, statistika deskriptif, itu adalah teknik mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data yang diperoleh dari populasi. Ada juga statistik induktif atau inferensial, adalah teknik mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dari sampel acak untuk mengambil kesimpulan tentang ciri-ciri populasi tertentu. Anda bisa baca di modul yang saya buat, yang saya rangkum, yang saya share ke Anda. Data statistik itu satu syaratnya itu data yang baik itu objektif, sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dua, representatif, misal, atau mewakili. Misal data tentang harga 9 barang pokok harus diambil dari pasar rakyat, swalayan, dan lain-lain. Ini yang ke C, mempunyai kesalahan baku sangat kecil, jadi kesalahannya itu sangat kecil. Gitu. Yang berikutnya, tepat waktu. Gitu. Data yang diambil sekarang ya yang sekarang, gitu. Relevan terhadap suatu masalah. Nah, ini macam-macam data, saya kira saya lewatkan saja. Lanjut, kok macet ini. Oke. Ini saya lewatkan saja biar waktunya efektif. Nah, sekarang masuk pokok pembahasan tentang bagaimana menyusun dan menyajikan data. Yang setelah kalau ada data terkumpul, jadi Anda bisa mengambil data begitu, lalu Anda kumpulkan data tersebut, maka data tersebut kemudian disusun. Nah, cara penyusunnya itu ada beberapa cara. Pertama dengan model array. Array itu adalah penyusunan data menurut besarnya. Ada dua kemungkinan, bisa menaik dari yang kecil ke besar atau menurun dari yang besar kemudian ya ke kecil. Misalnya ini ada data sembarang Anda ambil gitu, diambil data 8, 7, 9, 4, 7, 3 dan seterusnya ini. Lalu kalau Anda susun gitu dengan cara array, tadi ada dua,
Bisa dengan urutan naik, berarti dari yang kecil ke yang besar. Gitu. Dari Anda susun gitu. Kalau kemudian dia urutannya turun berarti dari yang besar kemudian ke yang kecil gitu. Itu urutannya turun, itu array. Nah, yang kedua, selain metode array ini sederhana. Kalau datanya sederhana, kecil gini, tidak terlalu banyak, itu dengan cara array bisa. Tetapi kalau kemudian data itu sudah mulai agak banyak, nah maka kita bisa membuat tabel data gitu. Ada dua jenis. Yang pertama tabel distribusi frekuensi data tunggal atau sering kita sebut kalau tabel frekuensi itu data berbobot gitu. Misalnya ini hasil ulangan matematika 40 siswa sebagai berikut. Nah, Anda membuat tabel. Tabel ini bisa disusun dengan tabel berbobot. Anda buat itu. Frekuensi ini menunjukkan bobot. Ini F ini frekuensi gitu. Nah, Anda buat nilainya dari yang paling kecil kemudian sampai yang kemudian paling besar. 3, 4, misalnya yang paling kecil. Oh, paling kecil itu 3 terlihat, paling besar itu 10. Ya sudah, dibuat 3 sampai kemudian 10. Nah, 3 itu ada berapa? Itu dibuat frekuensi gitu. 1, 2, 3, 4. Berarti kemudian ada 4. 4 itu ada berapa dihitung gitu. 4 itu ada 5. 5 itu ada 1, 2, ada 2. 6 itu ada 1, 2, ada 3. Dan seterusnya gitu. Dapat 7, 8 juga kemudian dicoret, dihitung berapa jumlahnya, dimasukkan ke dalam tabelnya. Gitu. 9 juga begitu. Kok macet? Oke, 9 ada 9. 10. Oke, ada 6. Itu namanya data tunggal gitu. Oke. Ini cara lain. Kita menggunakan turus. Turus itu ya nanti dilihat. Sama nilainya dari angka 3 sampai 10 ditulis. Nah. Oh, dimulai dari misalnya angka 10 dicoret. 10 ada 1. Ke bawah 7, 1 lagi. 4, 1. 7, jadi ada 2. Gitu. Ditulis. 8, dicoret lagi. 3, Anda kemudian coret. Dan seterusnya. Kemudian. Nah, hasil turus ini atau ya turus ya namanya dalam statistik itu kemudian dihitung gitu. Ini kayak pemilihan itu loh. Oh, 1 dapat suara gitu. Gitu terus. Oke. Nah, lalu kemudian dihitung. Oh, 3 itu ada 4, 4 itu ada 5, 5 itu ada 2, 6 itu ada 3, 7 itu ada 5, 8 itu ada 6, 9 itu ada 9, 10 itu ada 6. Itu apa namanya cara data tunggal tapi kemudian berbobot. Gitu. Bisa menggunakan langsung, Anda bisa menggunakan model turus ini frekuensi. 3 itu ada 4, 4 itu ada 5, itu namanya frekuensinya. Oke. Nah, sekarang ini yang tadi sudah mulai masuk dan juga saya share tadi di grup itu tentang tabel distribusi frekuensi data kelompok. Nah, ini Anda harus memahami. Pertama, Anda harus tahu itu R. Oke. R itu apanya? R itu apa? Jangkauan. Jangkauan itu apa? Selisih nilai data maksimum, jadi data yang terbesar
dengan kemudian dikurangi dengan data minimum yang terkecil. Nah, lalu itu yang pertama. Jadi ini dipahami. Yang kedua, banyaknya kelas. Banyaknya kelas itu banyaknya nanti apa namanya barisnya itu dari berapa sampai berapa. Itu menggunakan aturan ini. Ini rumusnya. 1 ditambah 3,3, 1 ditambah 3,3 log N. Ini Anda gunakan kalkulator ini atau tabel logaritma gitu. Karena ada log N-nya berapa lognya dikalikan dengan 3,3. K itu apa? K tadi banyaknya kelas gitu. Nanti kita lihat contohnya. N itu banyaknya data. Jadi datanya berapa? Datanya ada 10, ada 11, ada 7 gitu. Biasanya banyak datanya ini besar. Makanya dibuat data kelompok. Panjang interval kelas, jadi panjangnya kelas itu ini rumusnya. I itu definisi dari interval kelas sama dengan jangkauan tadi R, jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas tadi K gitu. Jadi 1 tambah 3,3 log N itu dimasukkan ke sini hasilnya ke K ini. Nah, interval kelas itu biasanya sedikit lebih besar dari I. Jadi Anda ambil apa namanya data yang agak besar. Jadi dinaikkan 1 misalnya 6,4 jadi 7 I-nya, kalau I-nya 5 jadi 6. Nah, yang keempat menyusun tabel dengan turus tadi itu. Nah, sekarang ini contohnya. Ini nilai ulangan matematika 50 siswa SMK kelas 11 tercatat berikut ini. Ini banyak nih. Lalu kemudian kita ingin buat datanya, data menjadi data kelompok. Maka harus tahu dulu dari data ini. Kalau Anda ingin mengurutkan boleh, juga tidak apa-apa, tapi Anda harus tahu bahwa data terbesar itu berapa. Dilihat dari datanya itu, ketemulah data terbesar 92. Data terkecilnya berapa? Dilihat, itu ketemulah 32. Banyaknya data itu ada 50. Maka kita bisa membuat jangkauannya. Jangkauan tadi apa? Jangkauan tadi adalah data terbesar dikurangi data terkecil. 92 dikurangi 32. Sama dengan 60. Itu jangkauannya. Kedua, kita harus tahu banyaknya kelas. Tadi rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Sama dengan 1 ditambah 3,3 log 50, karena banyaknya data 50. Anda ambil kalkulator, maka Anda akan ketemu bahwa log 50 itu 1,699. Anda kalikan dengan 3,3, maka didapatkan 1 ditambah 5,6067 menjadi 6,6067. Kalau dibulatkan ke atas maka menjadi 7. Berarti banyaknya kelas adalah 7. Interval kelasnya I gitu. Tadi R dibagi dengan K. R-nya 60, K-nya tadi 7. Maka kalau Anda bagi 60 dibagi 7, dapatnya 8,57. Kalau kita bulatkan jadi 9. Jadi panjang kelasnya, interval kelasnya ada 9. R-nya 60, K-nya 7, I-nya 9. Ini penting. Oke. Itu yang sudah kita dapatkan. Maka buat tabel dengan bantuan turus. Nah, nilainya berapa? Gitu. Kelas pertama, kelas kedua. Nah, ada berapa kelas? Tadi kelasnya ada 7. Ini loh K tadi. Jadi Anda sudah tahu kelasnya. K-nya itu ada 7. Oke. Nilai terkecil 32. 32 sampai berapa? Nah, intervalnya kan 9 yang saya kasih kuning itu loh. Intervalnya 9 berarti 32 itu intervalnya sampai 9 berarti 40. Jadi
Dari 32 sampai 40. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Itu ada 9 intervalnya, panjang kelasnya. Terus ke bawah 41 sampai 9 lagi 49. Jadi 41-nya dihitung. Jadi 50 sampai berapa? Terus 58 dan terus 59 sampai berapa? Ke 9 lagi. Gitu. 67. 68 sampai 76. 77 sampai 85. 86 sampai 94. Itulah rentang nilainya, interval, banyak kelasnya 7 gitu. Nah, sekarang kita pakai bantuan turus itu. 32 sampai 40 berapa? Dicari aja yang 32 sampai 40. Sorry. Ini model turus 58, sorry. 58 itu berada pada 50 sampai 58, dicoret 50 sampai 58. 32 itu berarti 32 sampai 41. 36 itu 32 sampai 40, 2. 62 itu dan seterusnya. Ini. Dari 59 sampai 67. Nah, dengan bantuan ini Anda bisa menyusun tabel frekuensi data kelompok gitu. Jadi Anda bisa menuliskan tabel frekuensi data kelompok 56, 63 gitu. 76, 56, 84. Oke. 52 di antara 50 sampai 58, 72 di antara 68 sampai 76. Gitu. Oke. Saya percepat saja. Bentar. Oke. Oke. Ini bentar. Oh, ini tadi. Nah, maka Anda akan dapat itu, ini tabel frekuensinya. Gitu. Akan dapat tabel frekuensinya. Nah, tugas Anda, kita sampai itu aja. Tugas Anda foto ini, gitu. Ini susunlah jadi tabel frekuensi data tunggal di rumah aja, gitu. Ini masih sederhana. Ini yang nomor 2 ini susunlah menjadi tabel frekuensi data kelompok. Oke, saya kira itu untuk penjelasan data tunggal dan data kelompok kita, gitu. Untuk latihannya bisa Anda coba, termasuk di tempat saya yang saya share itu juga sudah saya sampaikan tentang data soal-soal data tunggal dan maupun data kelompok modul itu. Saya kira itu ya untuk kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada pertanyaan bisa disampaikan nanti di grup kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.